Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, saya pengen bagi sebuah cerita pengalaman ketika dulu saya awal-awal berangkat ke Mesir. Mungkin sebagian udah dengar di YouTube atau di Instagram kisah-kisah konyol, karena saya sering ngalamin kisah-kisah konyol gitu ketika di Mesir. Soalnya anak kampung pergi ke luar negeri, modalnya nggak pakai duit, modalnya nggak kenal siapa-siapa, modalnya cuma satu, percaya kalau Allah di Mesir sama Allah di Indonesia itu sama. Nah, ketika sampai di Mesir, saya tuh pernah lagi sholat di sebuah mall gitu, sholat maghrib. Nah, waktu itu yang jadi imam seorang anak muda, pakai baju kaos, pakai celana jeans, nggak berjenggot lah gitu. Jadi anak muda yang masih ABG banget lah. Dan saya yakin pasti dia masih sendiri, masih jomblo. Ketika dia jadi imam, awal-awalnya tuh saya sempat suuzon. Saya mikir, ini kayaknya bacaannya nggak akan lebih dari surat Al-Ikhlas. Pasti bacanya kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan itu bacaan paling ikhlas kan ya? Kalau lebih dari itu agak-agak riak kadang-kadang kan ya. Kalau itu paling ikhlas tuh. Jadi kalau misalnya kita baca jadi imam gitu, kok kamu bacanya Al-Ikhlas? Gua nggak mau riak gitu ya. Padahal ya segitu ikhlasnya. Saya suuzon tuh, ini jangan-jangan bacaannya trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah dia takbir, dia baca Al-Fatihah. Pas dia baca Al-Fatihah, saya mulai kaget. Bacaannya tuh luar biasa, kayak bacaan Syekh Sa'dul Ghamidi. Al-Ghamidi itu salah satu qori favorit saya. Pokoknya saya ngefans banget, cuma saya belum tahu nih akun Instagramnya beliau apa, jadi nggak bisa ngefollowing gitu. Pas dengar bacaan Al-Fatihahnya itu luar biasa, kayak Syekh Al-Ghamidi. Cuman saya masih berpikir, oh jangan-jangan bisa ngopi pastanya cuma Al-Fatihah doang. Kan standar lah ya, Al-Fatihah mah mirip. Begitu masuk ayat, beda banget seperti kutub utara dan kutub selatan. Suzon masih tuh, ini jangan-jangan cuma Al-Fatihahnya doang nih yang mirip, setelah itu udah beda. Begitu dia baca ayatnya saya sampai nggak tahu ini Al-Quran atau bukan gitu. Saking jarangnya ngedengar ayat itu dibacakan oleh anak muda. Dia baca kayak di tengah-tengah Al-Quran gitu, ayat-ayat yang nggak common di antara orang-orang yang biasa. Mulailah saya kagum, bacaannya bagus, suaranya bagus, terus hafalannya lancar, yang dibaca ayat-ayat yang susah lah gitu. Dan waktu itu saya belum hafal ayat yang dibaca, sampai sekarang juga belum. Nah, udah selesai gitu, selesai sholat, saya nyamperin dia, kenalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas dari mana? Tapi pakai bahasa Arab ya. Mas bahasa Arabnya gitu. Mas dari mana? Dari Kairo kata dia. Usianya berapa? Sekitar 18 tahun. Dan ternyata dia itu hafiz Al-Quran 30 juz. Ini calon imam ideal banget lah pokoknya. Walaupun ada juga yang mirip-mirip gitu, hafiz Al-Quran juz 30, lumayan lah ya, 30 juz atau juz 30. Saya kagum, ternyata dia hafiz 30 juz. Barulah terbuka persepsi saya tentang Islam, tentang anak muda. Ternyata jangan gampang menjudge orang dari casingnya. Mungkin dari casingnya dia pakai baju kaos, dia pakai celana jeans gitu, tapi ternyata di dalamnya dia menghafal 30 juz Al-Quran dengan riwayat, bacaannya bagus, dan dia nggak kuliah di Al-Azhar, Kairo. Dia kuliahnya di kampus, kalau di kita mungkin kampus umum gitu. Tapi bisa menghafal 30 juz. Baru saya sadar ternyata harusnya nggak ada gap antara Islam dengan anak muda, itu nggak ada gap. Nggak ada istilah bahwa anak muda yang soleh itu harus di masjid. Selain di masjid berarti dia nggak soleh. Walaupun di masjid, insya Allah itu ciri-ciri kesolehan. Cuman bukan berarti yang di luar masjid nggak soleh. Anak muda itu misalnya harus ta'lim
sholat doang, nggak boleh main. Seolah-olah kalau dia main berarti nggak soleh. Walaupun ikut taklim, ciri-ciri kesolehan. Tetapi yang main juga belum tentu nggak soleh. Bisa jadi dia main, bisa jadi dia nongkrong di kafe selama nggak berbuat dosa. Bisa jadi dia mungkin punya hobi apa gitu, kayak traveling atau mungkin off-road, hiking segala macam. Tetapi bisa aja di sisi Allah dia juga termasuk hamba yang solih. Makanya Nabi bilang gini, al-mu'min alladhi yukhalitin nas, al-mu'min alladhi yukhalitun nas khairun minal mu'min wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dan bersabar atas gangguan manusia itu lebih baik daripada mukmin yang nggak bergaul dan nggak sabar atas gangguan manusia. Dua-duanya baik kan? Tapi yang bergaul lalu sabar itu lebih baik. Artinya cewek-cewek sosialita, dia suka jalan sama temennya, dia suka nongkrong sama temennya, dia eksis mungkin di sosmed, tetapi menjaga batasan-batasan syariatnya. Lalu dia bersabar atas gangguan orang lain, kayak sabar dengan komen-komen yang haters gitu. Ngapain sih gitu-gitu amat? Masa ibadah kok diposting segala macam misalnya. Dia ngerasa kayak terganggu dengan komentar-komentar orang lalu sabar. Itu lebih baik daripada orang yang beriman, soleh sendiri, nggak bergaul dan tidak bersabar terhadap gangguan manusia. Walaupun kedua-duanya orang soleh. Saya jadi paham ternyata jadi anak muda yang soleh itu gak harus meninggalkan semua hobi-hobi dia yang asik dalam kehidupan sehari-hari. Dia tetap bisa jadi anak skate dan ke masjid. Dia tetap bisa jadi anak motor dan ke masjid. Dia tetap bisa jadi anak BMX dan ke masjid. Dia tetap bisa jadi anak komunitas dan ke masjid. Tidak perlu dia meninggalkan komunitasnya selama itu bukan perbuatan dosa untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baru saya paham ketika saya ngedengerin anak muda tadi yang hafal 30 juz. Oh, berarti gitu tuh. Kalau kita pengen jadi orang soleh pun belajar berhijrah, belajar dekat sama Allah, gak harus menanggalkan sisi-sisi anak muda yang seru dan asik selama tidak melanggar syariat Allah. Pernah juga kesalahpahaman saya nih tentang Islam mungkin ya, karena saya baru-baru belajar juga waktu itu. Dulu saya ketika masih kecil itu kan suka ikut musabaqah dan pernah beberapa kali dapat juara nasional. Waktu ikut musabaqah di waktu kecil, saya berpikir kalau baca Quran itu iramanya tuh belajar ke salah satu penyanyi Mesir namanya Ummu Kulsum. Kalau orang Indonesia nyebutnya Umi Kalsum, orang Mesir nyebutnya Ummu Kulsum. Saya copy banyak kaset-kaset, dulu belum ada CD, masih kaset-kaset Ummu Kulsum. Terus saya coba konversikan ke irama bacaan Al-Quran. Dia nyanyiin lagu Ya Habibi, saya pakaiin ke bacaan Al-Quran. Terus kayak gitu selama di Indonesia. Pas sudah sampai di Mesir, sekitar sebulan pertama, hal pertama yang saya lakuin ketika sampai di Mesir itu nyari kaset originalnya Ummu Kulsum. Saya pergi nih ke toko-toko buku gitu. Saya pergi, ternyata ada satu toko buku-buku Islam gitu. Saya tanya, Mas, jual kaset-kaset nggak? Kata dia, jual. Nih ada Abdul Basit Abdul Samad, Qori ya, ada Syekh Sudais, ada ceramah. Kamu mau kaset apa? Saya bilang, saya butuh kaset Ummu Kulsum. Dia heran, Ummu Kulsum yang mana? Itu yang nyanyi lagunya tuh Ya Habibi, Ya Albi dan segala macam. Dia kaget. Kata dia, Auzubillah min dzalik, kata dia. Kenapa kamu cari kaset itu di toko buku? Saya bilang, saya pengen belajar Al-Quran dengan mencontoh irama-irama Ummu Kulsum. Dia lebih kaget lagi, dia bilang, Ma'azallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dia. Saking polosnya saya tanya, emang yang meninggal siapa? Gitu. Padahal orang Arab kalau ngomong innalillahi itu artinya ada sesuatu yang kayak musibah gitu, nggak harus meninggal. Jadi kalau kita misalnya keluar masjid nggak nemu sendal kita, innalillah gitu kan ya. Orang-orang kalau nggak paham dianggap siapa yang meninggal, lagi sholat dia meninggalnya gitu kan ya. Dia nanya, kenapa kamu belajar Al-Qurannya ke Ummu Kulsum? Saya bilang, kan Ummu Kulsum itu bacaan iramanya bagus, sehingga saya pakai untuk membaca Al-Quran. Kata dia, enggak.
kamu salah referensi. Ummu Kulsum adalah penyanyi biasa yang nyanyi lagu-lagu cinta-cinta gitu, dan nggak sama dengan membaca Al-Quran. Kalau kamu pengen belajar Al-Quran, kamu belajar ke Siddiq Al-Manshawi, Abdul Basit Abdul Somad, dan seterusnya. Baru saya paham. Jadi banyak banget hal-hal yang selama ini kayaknya saya bentur-benturkan atau saya mix secara nggak jelas antara Islam, kemudian dengan anak muda, antara realitas dengan idealisme, antara hak dengan batil. Itu karena saya belum paham. Sehingga kalau teman-teman pengen belajar hijrah, pengen memperbaiki diri, hal pertama yang harus dilakuin adalah banyak-banyak mencari ilmu di majelis-majelis para ulama. Makin kita ngerti ilmu agama, makin kita tahu batasan-batasan yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan di antara batasan itu kita lebih dinamis. Oh, ternyata ini mah masih diberikan keringanan oleh Allah. Ternyata ini asik-asik aja. Ternyata ini nggak melanggar syariat. Oh, ternyata ini walaupun dianggap remeh tapi membahayakan, bisa mengotori hati dan seterusnya. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kalau kita pengen berhijrah, pengalaman saya, awalilah hijrah kita dengan ilmu. Awalilah hijrah kita dengan belajar. Awalilah hijrah kita dengan duduk di dalam majelis para ulama. Dan kalau kita datang ke majelis para ulama, jangan berharap mendapatkan wawasan yang banyak, tapi berharaplah menambah iman. Karena ilmu yang pertama kali yang bermanfaat buat kita itu bukanlah wawasan yang banyak, tetapi sesuatu yang kita tahu langsung bisa kita amalkan dan menambah keyakinan kita kepada Allah SWT. Itu tips paling sederhana kalau kita pengen belajar untuk berhijrah. Karena hijrah itu pasti punya banyak tantangan. Kalau kita nggak kuatin ilmu kita, mental kita, keyakinan kita sama Allah, mungkin hijrah kita cuma sehari dua hari, besoknya balik lagi kepada masa lalu. Kita butuh support iman, kita butuh mental kuota iman yang besar, supaya kalau kita ngadepin masalah-masalah dalam perjalanan hijrah, kita siap. Dan salah satu cara mencas iman kita itu adalah hadir di dalam majelis ilmu. Saya teringat kisah seorang sahabat. Jadi ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW pengen belajar Al-Quran. Dia bilang, ya Rasulullah, hadis nih, ajarkan saya sesuatu. Karena Rasulullah waktu itu kayaknya sibuk banget. Akhirnya Rasulullah meminta tolong kepada sahabat yang lain, asisten beliau yang ngerti Al-Quran, namanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini, by the way, mirip sama Imam Syafi'i. Sekali baca langsung hafal, sekali dengar sesuatu langsung hafal. Teman-teman tahu surat di dalam Al-Quran yang paling panjang? Surat apa? Al-Baqarah. Nah, sekarang ada lagi surat di dalam Al-Quran yang paling panjang dan turunnya sekaligus. Kalau Al-Baqarah paling panjang tapi turunnya nggak sekaligus, dicicil gitu kan. Kadang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, walaupun mayoritasnya di Madinah. Ini ada satu surat di dalam Al-Quran itu paling panjang dan turunnya sekaligus. Ini ada Hanan cilik nih. Sama-sama pakai kupluk. Surat apa? Surat Al-An'am. Jumlah halamannya sekitar 11 lembar setengah. Jadi 1 juz lebih dikit. Al-An'am. Bayangin 1 juz lebih sedikit. Ketika surat Al-An'am turun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ngebacain di hadapan para sahabat sekaligus dari ayat 1 sampai selesai. Selesai Nabi baca, Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, saya udah hafal. Rasulullah takjub, ya Abdullah kamu udah hafal? Ya Rasulullah, coba kamu baca. Maksudnya baca dengan hafalan, tanpa melihat. Karena dulu kan gak banyak yang nulis Quran ya, rata-rata mendengar dan menghafal. Dibacalah Al-Quran surat Al-An'am dari ayat 1 sampai selesai oleh Abdullah ibn Mas'ud. Gak ada satu huruf pun yang keliru. Itu hafalannya luar biasa ya. Sama kayak Imam Syafi'i, kalau baca buku tuh kan satu halamannya ditutup kan, karena khawatir kehafal. Jadi kalau baca buku tuh kenapa ditutup? Saya takut kehafal gitu kan ya. Kalau kita buka lebar-lebar takut lupa kan, susah menghafal. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Imam Syafi'i, Al-Bukhari itu nggak ngerti arti lupa.
Jadi kalau ada ngomong ke dia, aku kemarin ada hafal hadis cuma lupa. Lupa itu apa? Nggak tahu lupa gitu ya. Kalau kita mah nggak tahu, ingat, dia mah nggak tahu lupa. Apa itu lupa, saking hafalannya kuat nih. Nah, Abdullah bin Mas'ud ngajarin surat Zalzalah kepada laki-laki tadi yang pengen belajar Al-Quran. Dibacain, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus dibacain, dia mendengar sampai di kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia nangis, terus dia pamitan, dia langsung lari menemui Rasulullah SAW. Dari kejauhan dia manggil-manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sambil nangis, sambil lari. Ketika udah dekat, ngos-ngosan gitu, dia bilang, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah, celaka saya. Rasulullah bertanya, ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Kata dia, ya Rasulullah, Allah mengatakan setiap amal akan ditimbang, akan dihisab, akan diperlihatkan di hari kiamat. Apakah itu benar ya Rasul? Kata Rasul, benar. Walaupun mithqala dzarrah, walaupun sekecil zarrah. Kata Rasul, benar. Ya Rasulullah, saya punya banyak amalan-amalan yang saya sudah lupa. Apakah Allah masih ingat? Kata Rasulullah, Allah Maha mengingat segala sesuatu. Langsung dia pulang sambil menangis, beristighfar. Kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Setiap mau ngelakuin sesuatu, dia sangat hati-hati. Hanya gara-gara ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini artinya teman-teman, buat orang-orang seperti mereka, satu ayat itu bisa mengubah hidup mereka 180 derajat. Satu ayat bisa membuat mereka yang tadinya ahli neraka tiba-tiba menjadi ahli surga. Hanya satu ayat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena bagi mereka ilmu itu bukan wawasan doang. Ilmu itu bukan hafalan doang. Ilmu itu adalah nambah iman, nambah amal. Sehingga satu ayat doang itu bisa membuat mereka yakin kepada Allah luar biasa. Dan dengan satu ayat itu juga membuat mereka bisa mengganti perbuatan buruk mereka menjadi sebuah amal sholih. Jadi kalau pengen berhijrah, belajar ilmu, duduk dalam majelis ilmu, lalu dengarkan. Mungkin kita cuma dapat kalimat sederhana. Bahkan kalau kita perhatiin hadis-hadis Nabi, Nabi itu jarang banget ceramah panjang-panjang loh. Coba nanti cek di kitab-kitab hadis, kayak hadis Sahih Bukhari. Ada nggak hadis Nabi yang kalau kita baca sejam baru selesai? Jarang banget kan? Rata-rata baca hadis Nabi mah 2 menit juga selesai, nggak ada yang panjang-panjang. Kenapa? Karena Nabi SAW nggak suka ceramah panjang-panjang. Sampai di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab, judulnya anjuran menyederhanakan nasihat. Jadi kalau kasih nasihat jangan panjang-panjang. Bayangin di zaman Nabi, kalau Nabi khutbah, Nabi naik di atas mimbar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya kita semuanya akan wafat dan dibangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ceramahnya. Tablik akbar, datang jauh-jauh dari Bandung ke Surabaya, ceramahnya cuma 2 menit. Gimana tuh rasanya? Ya saya datang, teman-teman semuanya nikahlah. Sesungguhnya gimana pun kalian soleh, kalau belum nikah tetap aja namanya setengah agama. Kalau kita udah menikah, walaupun amalannya mungkin gak hebat-hebat amat, tapi udah utuh agamanya. Contoh, ada 2 orang, satu udah nikah, satu belum. Yang udah nikah ceritanya wudhu terus sholat 2 rakaat, sholat sunnah gitu. Yang belum nikah santai-santai aja di rumah gitu. Lu nggak sholat? Enggak. Memang kenapa? Gue udah ngeliat istri gue gitu. Emang bedanya apa? Ngeliat istri itu sama dengan sholat sunnah 2 rakaat. Hanya dengan memandang pasangannya dengan kasih sayang, dia dapat pahala. Coba kalau kita belum nikah, gimana cara dapat pahala kayak gitu? Nggak bakalan. Ngepoin mantan, nggak bisa. Wah, ini dia lagi ngapain ya sekarang? Kan kepo banget kan, belum bisa move on gitu. Cari-cari, stalking segala macem. Udah nemu, ternyata postingan terbaru dia lagi berdiri di atas pelaminan.
kan berat banget ya. Lagi ngedampingin kakaknya yang nikah. Oh masih ada harapan nih. Terus nyari dia sekarang sama siapa gitu. Wah ternyata kok semuanya fotonya sendiri. Oh berarti saya masih ada harapan, gak bisa move on gitu kan. Datang-datang ke rumahnya pengen ngelamar, ternyata suaminya lagi kuliah di luar negeri. Makanya dia fotonya sendiri. Wah itu paling berat. Apalagi kalau pas diputusinnya tuh dengan bahasa santun. Santun tapi kayak mematikan gitu. Kita udahan aja ya. Maksud kamu gimana? Kita jadi adik kakak aja. Wah, itu kan berat banget tuh. Mending dia bilang kita musuhan aja yuk, daripada jadi adik kakak. Udah masih ada hubungan tapi tidak ada status. Balik lagi, ini balik ke ujung masalah jomblo aja. Saya pengen hari ini istiqomah, nggak mau ngebully. Lagi Ramadan, daripada pahala saya berkurang gara-gara ngebully jomblo kan, didoain yang jelek-jelek. Ternyata kalau kita pengen belajar Islam itu bukan mencari wawasan yang luas, bukan menghafal lebih banyak dalil. Nomor satu itu boleh, tapi nomor satu adalah cari satu nasihat yang bisa buat kita nambah iman, terus amalkan. Nanti amalan itu akan nuntun kita kepada nasihat berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan duduk dalam taklim berharap nemu sebuah wawasan baru gitu. Nggak harus kayak gitu. Kadang-kadang kita dengar khutbah Jumat, apa yang kita dengar kayak sesuatu yang kita udah tahu. Ini saya udah pernah dengar nih. Apakah sia-sia? Ternyata teman-teman, kalau teman-teman duduk dalam satu majelis taklim, mendengar nasihat yang teman-teman udah pada tahu, maka sadarlah bahwa mungkin Allah sengaja memperdengarkan itu lagi kepada kita karena kita belum mampu mengamalkannya. Makanya dengerin lagi hal yang sama. Saya pernah dengerin khutbah Jumat karena saya sekitar 2 tahun terakhir nggak khutbah Jumat di mana-mana, kecuali di masjid yang paling dekat dengan DKM, jadi nggak enak gitu ya. Rata-rata jadwal khutbah Jumat saya kosongkan. 2 tahun ini saya nggak khutbah Jumat. Kenapa? Saya ngerasa udah kebanyakan menceramahi orang lain, tapi jarang diceramahi. Jadi pengen ngerasa gimana sih kalau diceramahin. Itu ajaib banget tuh. Awal-awal dengan khutbah Jumat itu kayak ngegerutu gitu. Khatib ngomong apa? Ini saya juga udah tahu. Penyakit ustadz ya. Khatib ngomong apa lagi? Ini dalilnya bukan kayak gitu harusnya nih. Kritik aja tuh. Ini mental pertama nih, awal-awal mendengar khutbah. Lama-lama mulai sadar, oh ternyata kalau saya udah tahu tapi masih dengar juga, berarti saya emang belum mengamalkan. Makanya Allah perdengarkan lagi. Cari satu nasihat yang bisa membuat kita tuh makin yakin sama Allah, terus menambah amal solih. Bukan mencari wawasan yang banyak. Kalau ada satu nasihat yang kita udah tahu dan kita dengar untuk kesekian kalinya, berarti kita memang belum mengamalkan nasihat itu. Makanya Allah perdengarkan lagi. Apalagi kalau misalnya kita dengar ceramah, ustadznya tuh ngomongin temanya tuh kayak kita banget gitu. Kan suka ada gitu ya, kita lagi dengar ceramah, loh ustadznya kok tahu ya masalah saya. Kayak kita pernah japri dia, ustadz nanti tolong bahas tentang sabar dalam menghadapi ujian, terutama kalau ditolak terus misalnya. Ustadznya ngomong, nggak usah khawatir kalau ditolak, datang lagi aja, ditolak lagi, datang lagi, ditolak lagi, datang lagi, sampai akhirnya diterima. Kenapa diterima? Karena capek nolak. Jadi calon mertuanya itu nolak, datang lagi, lama-lama udahlah jadi aja lah gitu ya. Kenapa? Capek juga saya nolak terus, akhirnya berhasil. Kita mungkin mendengarkan satu ceramah yang ustadznya itu membahas sesuatu yang kita lagi ngalamin banget nih. Dan itu bukan karena ustadznya kenal sama kita. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membimbing lisan ustadz itu untuk menasihati kita terhadap masalah kita sendiri. Dan itu powerful banget. Makanya kalau kita dapat nasihat kayak gitu, berarti kita dinasihati oleh Allah dengan lisan seorang ulama. Allah yang nasihatin pakai lisan seorang hamba. Allah yang memberi kita nasihat pakai lisan seorang ustadz. Bukan ustadz itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari ilmu, itu awal dari cara kita belajar berhijrah. Apalagi kalau misalnya kita hijrahnya bareng dengan teman-teman. Jangan cari majelis untuk teman kita. Kan ada suka orang nyari majelis itu atau cari kayak
baca-baca, di googling gitu kan, nyari bahannya buat ngasih tahu ke temennya, buat nilai temennya, buat menjudge temennya, bukan untuk dirinya sendiri. Ini banyak banget nih, terutama kalau misalnya kita lagi ada masalah sama pasangan. Kita seseorang misalnya, teman-teman kan belum ada pasangan misalnya. Kalau yang udah berpasangan nih, lagi ada masalah nih sama istrinya, sama suaminya. Kalau kita lagi ada masalah dengan pasangan, yang saya rasain, jangan pernah menyelesaikan masalah dengan mencari dalil hadis untuk pasangan kita. Itu keliru. Tapi carilah dalil Al-Quran, hadis untuk menasihati diri kita, bukan menasihati pasangan kita. Misalnya saya lagi ada masalah sama istri, saya nggak akan googling menjadi istri yang solehah, enggak. Saya nggak akan googling menjadi istri seperti Khadijah, nggak boleh. Kenapa? Kalau saya googling nyari ayat hadis cerita tentang istri-istri yang solehah, saya tuh makin ngerasa saya benar dan istri saya salah dan akan menjudge dia. Ini keliru mencari nasihat. Harusnya saya googling gimana menjadi suami yang penyabar, gimana menjadi suami yang ideal, menjadi suami yang akhlaknya lebih baik, suami seperti Ali bin Abi Thalib. Ali itu kan jawarannya Quraisy ya, sama kayak Umar tuh jawarannya Quraisy. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, langsung digini-giniin, nggak berani kan? Berani lo sama gua nih lo lihat nih, kan nggak ada yang berani sama Umar. Jawarannya Quraisy. Mau hijrah aja, Umar mau hijrah nih, dia ngomong, ya ayyuhan nas, ya ma'syara Quraisy, fa'lamu anni muhajir. Wahai manusia, wahai orang Quraisy, ketahuilah saya pengen berhijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit ini. Ada yang berani nungguin nggak? Nggak ada. Umar di luar ditakuti, tapi di dalam rumahnya ketika dimarahi istri, diem aja. Ya mah, aduh mah, ya mah gitu ya. Ini orang cowok sejati nih. Dia bukan takut kepada istri, tapi menghargai istrinya. Akhirnya keluar nyari teman, ke rumah Rasul, pengen curhat sama Rasul habis dimarahi istri gitu. Baru di depan rumah Rasul dengar Rasulullah juga lagi dimarahin istrinya. Wah, sama ini nasibnya. Nabi keluar pengen nyari teman, ternyata ketemu Umar. Umar, Rasulullah. Jalan, Rasul, saya tuh tadi keluar pengen curhat sebetulnya habis dimarahin istri, tapi nggak sengaja, maaf ya Rasul, saya ngedengerin Rasul juga lagi dimarahin istrinya. Apa kata-kata Rasul? Ya, tapi bagaimanapun dialah yang mengurus rumah saya, dialah yang mengurus saya, dialah yang mencuci baju saya, dialah. Yang disebutin itu kebaikan istrinya. Nabi itu nggak pernah ngeluarin hadis, padahal kan hadis itu punya siapa? Rasulullah sendiri kan? Nggak mungkin kan Rasulullah ketika ngomong, ada tuh hadis riwayat Bukhari, nggak mungkin kan? Rasul sendiri yang mengatakan. Kalau kita kan riwayat Bukhari, Muslim atau riwayat siapa lah pokoknya lupa gitu, pernah baca. Kalau Rasulullah kan mantep banget tuh. Sesungguhnya saya bersabda kan. Kalau kita kan sesungguhnya Rasul bersabda nih. Kalau Rasul, aku yang bersabda, lebih kuat mana sama riwayat Bukhari? Nggak ada riwayat-riwayatan nih. Dari Rasulullah diriwayatkan oleh Rasulullah. Bisa aja Nabi mengatakan, wahai Aisyah, wahai Hafsah, wahai istriku, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh perempuan sujud kepada suaminya. Nabi ngomong gitu nggak ketika Aisyah atau Hafsah lagi ngambek? Enggak. Nabi ngomong kayak gitu nasihatnya kalau lagi normal. Tapi kalau lagi ada masalah, Nabi nggak mau pakai dalil. Ini luar biasa nih, ini unik nih. Nabi aja pemilik hadis, kalau lagi ada masalah sama istrinya, Nabi nggak mau tuh pakai dalil untuk menasihati istrinya dalam kondisi lagi nggak nyaman, apalagi untuk menghakimi istrinya. Nabi cuman menyebutkan kebaikan-kebaikan istrinya. Nanti kalau udah normal, Nabi baru ngomong, ya Aisyah gini, disebutin hadis-hadis keistimewaan perempuan yang solehah. Jadi siapa kita ketika lagi ada masalah sama seseorang ngeluarin hadis? Padahal bisa jadi walaupun hadis itu sahih, tapi tempatnya tidak tepat, sehingga membuat dia justru seolah-olah tidak menerima kebenaran dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu sampai normal, sampai nyaman, baru kita ngomongin tentang nasihat-nasihat hadis ataupun ayat Al-Quran. Intinya teman-teman, cari dalil untuk menasihati diri kita sendiri. Jangan cari dalil untuk menasihati pasangan kita. Pernah juga Rasulullah lagi marahan sama Aisyah, dan ini wajar banget lah, suami istri ada keributan kecil itu biasa. Jadi ceritanya Rasulullah lagi marahan sama Aisyah. Saking Aisyah lagi emosi gitu, Aisyah bilang, ya udah, kalau nggak kita bisa beresin berdua, mending saya pengen ngomong ke ayah saya aja. Kita ke rumah ayah saya aja, biar ayah saya yang memutuskan.
Coba, Aisyah mau ngelapor ke ayahnya tentang Rasulullah, padahal ayahnya itu adalah muridnya Rasulullah, umatnya Rasulullah, lebih rendah daripada murid lagi tuh. Rasulullah marah? Enggak. Ya udah, aku anterin ya, kata Rasulullah. Ya udah, yuk bareng aja berdua. Dah, naik aja kendaraan. Kalau bahasa kita mah memotoran gitu, naik motor bonceng ke rumah ke rumah mertua. Sampai di rumah Abu Bakar, terus Rasulullah masuk, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau butuh apa-apa panggil aja biar saya yang datang ke rumah Rasul. Kenapa Rasul datang ke rumah saya? Ini kayak nggak pantas gitu. Gak apa-apa ya Abu Bakar, Aisyah pengen ngomong sama ayahnya, kangen kali. Udah datang masuk. Terus kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Aisyah, ada apa yang bisa saya bantu? Kata Rasulullah ke Aisyah, Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Coba, mau ngomong aja seolah-olah minta izin kepada istrinya Rasulullah tuh. Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan ngomong kecuali kebenaran lo ya. Coba, Rasulullah kapan pernah berdusta? Kapan Nabi pernah berbohong kan? Boleh ngomong, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Abu Bakar marah, tersinggung ketika Aisyah ngomong kayak gitu ke Rasulullah. Langsung Aisyah didorong gitu sama Abu Bakar, ya Aisyah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu nggak pernah bicara dengan hawa nafsunya, semua wahyu dari Allah SWT. Terus gimana kamu mengatakan bahwa Rasulullah akan berdusta? Ya Aisyah, dia itu Rasulullah. Marahlah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau dorong lagi Aisyah, Rasulullah langsung ngebelain Aisyah, menengahi di antara Abu Bakar dan Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, jangan marahi istri saya. Kami tidak datang ke sini agar kamu memarahi istri saya, Abu Bakar. Ya maaf ya Rasulullah. Terus Rasulullah ngelihat ke belakang ke Aisyah, Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan, kata Rasul. Coba, apakah Nabi ngeluarin hadis sahih riwayat Bukhari Muslim? Enggak sama sekali. Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan, kata Aisyah. Ya udah, gimana sekarang? Ya udah pulang aja daripada ntar orang itu marah lagi. Ya udah pulang nih, beres kan masalahnya. Ternyata Rasulullah menyelesaikan masalahnya dengan keluarga. Bahkan kadang nggak ujuk-ujuk langsung pakai dalil. Ini hadisnya sahih loh Aisyah, Bukhari sendiri yang ngeriwayatin, Rasul sendiri loh. Kenapa nggak pakai dalil itu? Karena beliau tahu situasi yang nggak tepat. Kalau hanya menyampaikan dalil doang, itu bakal ditolak. Itu namanya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan hikmah itu artinya wise, bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi cari nasihat, cari taklim, cari dalil buat ngenasehatin diri kita, bukan menasehati pasangan kita. Lagi nanti kalau misalnya suatu saat teman-teman udah hijrah status, udah nikah nih, ada masalah, segera cari dalil untuk diri kita. Kalau suami, cari ayat atau hadis gimana menjadi suami yang penyabar. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, idealnya suami itu sabar kayak gimana ya Rasulullah? Berapa kali dalam sehari dia harus bersabar atas kekurangan istrinya, gangguan istrinya? Tahu jawaban Rasul berapa? 70 kali sehari. Jadi kalau masih 10 kali, 20 kali, dia harus sabar. 69 kali masih sabar. Istrinya tahu, ngitung tuh, dan 69, udah deh cukup lah gitu hari ini. Besok mulai lagi dari nol lagi tuh. Pernahkah pasangan seseorang, teman-teman belum misalnya, ada nggak istri yang nyakitin suaminya sehari sampai 70 kali? Nggak ada, berarti belum ada alasan buat suaminya untuk nggak sabar, untuk marah-marah. Nah, ini nasihat dari Rasul untuk suami, kita cari itu. Saya kalau ceramah di depan bapak-bapak khutbah Jumat, sesekali misalnya saya pasti bahasnya tentang suami yang soleh. Kalau ceramahnya di majelis taklim ibu-ibu tentang istri yang solehah, nggak akan dibalik. Karena kalau saya balik, saya jadi provokator dengan agama Allah. Giliran ceramah depan ibu-ibu, ibu-ibu tahu nggak gimana Ali itu kepada istrinya, gimana Umar kepada istrinya, itu bakalan bikin ibu-ibu gergetan. Aduh, suami saya kok nggak gitu-begitu banget ya. Ceramah khutbah Jumat, Khadijah, Asia, Fatimah dan seterusnya, itu bikin bapak-bapak pulang-pulang langsung nuntut, mama harus ikut khutbah Jumat oleh minggu depan. Kenapa? Itu keren banget ceramahnya. Kalau perlu undang Ustaz itu ke rumah, tapi request dulu gitu, Ustaz nanti tolong bahas tentang istri yang solehah. Oh iya, ternyata Ustaz itu juga kenal sama istrinya. Ustaz nanti bahas tentang suami yang soleh. Sama-sama request tentang pasangannya, bukan untuk dirinya. Itu nggak bisa hijrah. Jadi kalau kita hijrah hanya mencari nasihat untuk teman
teman kita yang berhasil hijrah, kita mah enggak. Jadi kalau pengen hijrah, ikut talim, dengar nasihat, dan cari untuk diri kita dulu sebelum untuk orang lain. Kayak di pesawat kan, kalau misalnya kehabisan udara, oksigen, terus keluar kantong oksigen gitu kan. Kalau kita bawa anak kita, yang pakai duluan siapa? Orang tuanya pakai masker oksigen, baru setelah dia diberikan kepada anaknya. Begitu juga nasihat, cari dulu untuk diri kita. Nggak usah buru-buru menjudge orang lain. Bukan kapasitas kita untuk menghakimi orang lain. Biar para ulama yang melakukan hal itu. Karena ulama, kalaupun menghakimi orang lain, mereka tahu batasan-batasannya. Kalau kita cari buat diri sendiri aja. Bahkan dengan pasangan pun cari untuk diri sendiri. Untuk keluarga pun cari untuk diri sendiri dulu. Biasanya kalau kita udah memperbaiki diri kita, Allah akan memperbaiki pasangan kita. Kalau kita memperbaiki diri kita, Allah akan memperbaiki keluarga kita. Saya pernah ngalamin itu ketika masih kecil. Ini terakhir mungkin sharing sedikit. Dulu ketika saya awal-awal hijrah itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, awalnya saya sholat malas, segala macam malas. Sejak datang satu dakwah yang keliling dari satu masjid ke masjid yang lain gitu, saya kayak ngerasa, wah nyaman banget nih, jadi rajin ke masjid. Saya ganti pakai jubah putih-putih, sorban putih gitu kan, pergi ke masjid setiap hari. Subuh-subuh yang biasanya malah nggak pernah sholat subuh kecuali di jamak, ini jamaknya istiqomah banget nih, menjamak sholat subuh dengan sholat duha. Istiqomah, udah bertahun-tahun kayak gitu. Kalau teman-teman sholat subuhnya pernah dijamak dengan sholat duha, boleh sesekali kalau nggak sengaja, itu pun karena ada darurat gitu kan, mungkin ketiduran karena capek. Jangan sampai kita istiqomah menjamak subuh dengan duha. Yang biasanya menjamak subuh dengan duha, sekarang malah saya azan subuh di masjid. Pakai sorban, pakai baju putih-putih gitu, azan. Sampai ayah saya khawatir, nih anak saya kenapa lagi? Dia ketika saya nggak sholat, dia khawatir. Begitu saya sholat, dia heran. Nih khawatir nih, gimana anak saya nih? Terjadi apa pada anak saya? Jangan-jangan kejaring aliran sesat gitu. Terus saya bilang, nah mulai sekarang kamu jangan ke masjid lagi. Ayah khawatir. Hah, saya kebalik. Bukannya ayah bahagia, kenapa malah khawatir? Ya, kamu udah berubah. Kamu nggak kayak dulu, udah nggak asik. Udah rajin ke masjid, udah gak asik. Akhirnya saya bilang, gak apa-apa, saya insya Allah masih bisa menjaga diri. Pokoknya kamu jangan ke masjid lagi. Saya diam-diam tetap ke masjid. Sampai tetangga-tetangga pada heran tuh di Aceh waktu itu. Kalau saya pulang sholat zuhur dari masjid kan jubah putih, sorban putih gitu, lewat tetangga. Terus anak-anak kecil pada heran ngelihat ada orang jubahan putih-putih gitu. Dia bilang ke mamanya, "Ma, ada malaikat lewat," gitu. Dikirain saya malaikat gitu kan, karena mengherankan. Terus kakak saya itu di TNI, dia juga nyindir gitu. Wah, ada bau surga nih kata kakak saya. Terus kita debat gitu tentang agama. Ternyata bukan gitu cara mendakwahi mereka. Saya terus perbaiki diri. Terus saya buat kayak semacam taklim kecil di rumah saya tanpa harus maksain mereka untuk duduk. Yang penting saya setiap jam yang sama di tempat yang sama saya baca hadis. Satu hadis setiap hari. Lama-lama alhamdulillah satu persatu duduk. Ketika saya udah berangkat ke Mesir, alhamdulillah tradisi itu terjaga di rumah sampai ibu saya wafat dalam musibah tsunami. Ibu saya meninggal dalam musibah tsunami, alhamdulillah dalam keadaan berhijab. Ketika saya tinggalkan ke Mesir, belum istiqomah dengan hijabnya, cuman pakai hijab kalau acara resmi doang. Ada kayak walimahan, ada acara selamatan, ada acara di rumah tetangga baru pakai hijab. Kalau biasa sehari-hari beli sayur nggak pakai hijab. Tapi ketika saya ke Mesir, alhamdulillah ibu saya udah berhijab istiqomah dan meninggal dalam musibah tsunami dalam keadaan tertutup. Padahal kegulung, ke blender loh dengan air. Tapi luar biasanya, mungkin ini saya husnuzannya ke ibu, Allah jaga. Dalam keadaan di blender kan harusnya jilbab kebuka semua kan ya. Bukankah banyak yang meninggal dalam keadaan nggak pakai baju? Tapi ibu meninggal, ditemukan jenazahnya udah di blender sama air tsunami dalam keadaan berhijab. Ini hasil dari dakwah di rumah yang nggak memaksakan orang lain, bukan mencari dalil untuk orang lain, bukan mencari nasihat untuk orang lain, tapi perbaiki diri kita, nanti Allah akan memperbaiki orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mulai lebih mantap lagi nih melakukan perubahan dalam hidup kita. Awali dengan duduk dalam majelis para ulama. Itu aja. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu ya Rahman wa lakash syukru ya Rahim. Allahumma ij'alna laka zakkarin. Allahumma ij'alna laka syakkarin. Allahumma ij'alna ilaika munibin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah ya Rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila dinik ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Tidak ada satupun yang kami tundukkan kening kami bersujud kecuali hanya kepadamu ya Allah. Engkaulah pemilik langit dan bumi. Engkaulah penguasa. Engkaulah yang maha kaya. Sedangkan kami fakir di hadapan-Mu ya Allah. Engkau maha mulia, sedangkan kami hina di hadapan-Mu ya Allah. Engkau maha perkasa,
sedangkan kami lemah tidak berdaya ya Allah. Engkau Maha Suci, sedangkan kami kotor dan penuh dengan aib dan cela ya Allah. Engkau Maha segala-galanya, segala kebaikan ada di tangan-Mu ya Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang kami dapatkan dalam hidup kecuali adalah pemberian dan anugerah dari-Mu ya Allah. Duhai Tuhan yang Maha mendengar setiap curhat hamba-Nya, duhai Tuhan yang Maha mendengar setiap doa-doa hamba-Nya, dengarkanlah permintaan kami ya Allah, permintaan hamba-hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa ya Allah, permintaan dari setiap hamba-Mu yang menyesali masa lalunya ya Allah. Kami duduk di dalam rumah-Mu ini, kami berkumpul di dalam masjid-Mu ya Allah, semata-mata berharap kasih sayang dan ridho dari-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Malu jika kami harus menyebutkan satu persatu dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Engkau Maha baik, Engkau telah menutup aib-aib kami. Seandainya Engkau membuka aib-aib kami, memperlihatkan dosa-dosa kami, pasti tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan kami ya Allah. Pasti tidak ada seorang pun yang akan menghargai kami ya Allah. Pasti semua orang akan menghinakan kami ya Allah. Tapi Engkau Maha menutupi aib-aib hamba-Mu. Engkau lebih tahu dosa-dosa kami yang teramat banyak ya Allah, yang bahkan sebagian besarnya sudah kami lupakan. Mungkin ada di antara kami yang dulu pernah berzina. Mungkin ada di antara kami yang dulu pernah minum dan makan makanan yang Engkau haramkan, pernah membunuh, pernah merampas hak orang lain, pernah menzalimi orang yang lemah, dan mungkin pasti banyak di antara kami yang pernah durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada ibu, durhaka kepada ayah, bersikap kasar di hadapan keduanya, membentak ayah ibu, dan berlaku sombong di hadapan mereka. Pernah ibu kami menangis sedih ketika mendengar ucapan-ucapan anaknya yang tidak lagi menghargai mereka. Maafkanlah kami ya Allah, yang pernah membuat ibu kami menangis, pernah membuat ayah kami kecewa, pernah membuat orang tua kami malu. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Banyak dari kami yang pernah meninggalkan sholat ya Allah, bahkan berulang kali ya Allah. Kami dulu sering mendengar suara azan tetapi mengabaikannya. Ketika waktunya subuh kami lelap dengan tidur kami. Kami meninggalkan sholat berhari-hari, bertahun-tahun, padahal sholat adalah amal pertama yang akan Engkau tanyakan nanti di akhirat ya Allah. Bagaimana nasib kami kelak di akhirat? Jika Engkau menanyakan dosa-dosa kami, bagaimana nasib kami nanti di akhirat jika Engkau mempertanyakan sholat kami ya Allah? Sungguh kami tidak tahu harus menjawab apa. Kami hanya bisa memohon pertolongan-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami kembali kepadamu dengan membawa dan memikul dosa-dosa di atas pundak kami. Bersihkanlah catatan amal buruk kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari setiap noda-noda dosa yang pernah menutupi hati kami dari kebaikan ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Kami menyesal. Kami ingin kembali kepadamu. Terimalah kedatangan kami yang lemah ini ya Allah. Terimalah kedatangan kami yang bodoh ini ya Allah. Terimalah kedatangan kami hamba-Mu yang ingin kembali kepada Engkau ya Allah. Bimbing hati kami, bimbing langkah kaki kami, kuatkan
kami dalam menghadapi setiap ujian di sepanjang jalan ketika kami kembali kepadamu ya Allah. Ilahana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.